Baik, perkenalkan nama saya Katrin Mesa. Saya dari kelas Farmasi C semester 4. Di sini saya akan menjelaskan bagian indikasi, mekanisme, dan dosis dari obat chlortalidon. Saya Claudia Delvin Fenge, NIM 204-11067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan obat, toksisitas, efek samping, dan cara mengatasi efek samping tersebut. Yang pertama, indikasi. Asites karena sirosis pada sekelompok pasien atau di bawah pengawasan dokter, edema karena sindrom nefrotik, hipertensi, gagal jantung kronik yang ringan sampai sedang, dan diabetes insipidus. Yang kedua, bagian mekanisme. Mekanisme chlortalidon adalah diuretik oral dengan tindakan berkepanjangan mulai dari 48 sampai 72 jam dan toksisitas rendah. Sebagian besar obat diekskresi tidak berubah oleh ginjal. Efek diuretik obat terjadi sekitar 2,6 jam dan berlanjut hingga 72 jam. Waktu paru rata-rata setelah dosis 50 hingga 200 mg adalah 40 jam. Dalam urutan pertama penyerapan, waktu paru eliminasi adalah 53 jam setelah dosis 50 mg dan 60 jam setelah dosis 100 mg. Setelah 75% obat terikat pada protein plasma, 58% obat terikat pada albumin. Hal ini disebabkan oleh peningkatan afinitas obat terhadap karbonat anhidrase eritrosit. Rute eliminasi non-renal belum diklarifikasi. Data tidak tersedia mengenai presentase dosis sebagai obat dan metabolit yang tidak berubah, konsentrasi obat dalam cairan tubuh, tingkat penyerapan oleh organ tertentu atau pada janin, atau perjalanan melintasi sawar darah otak. Obat ini menghasilkan diuresis berkepanjangan dengan ekskresi natrium dan klorida yang sangat meningkat. Pada dosis terapi maksimal, chlortalidon kira-kira sama dalam efek diuretiknya dengan dosis terapi maksimal diuretik benzodiazin yang sebanding. Tempat kerja tampaknya adalah segmen penebalan kortikal dari cabang Enseden, lengkung Henle, dan netron. Yang ketiga, dosis. Edema hingga 50 mg sehari selama periode terbatas, hipertensi 25 mg pada pagi hari, jika perlu tingkatkan sampai 50 mg. Cara menggunakan obat chlortalidon. Penggunaan obat chlortalidon harus dimulai dengan dosis rendah mungkin, kemudian dititrasi sesuai dengan respon individu pasien. Dosis tunggal yang diberikan sebaiknya diminum pada pagi hari setelah makan dengan makanan yang dianjurkan. Hindari makanan dengan kadar garam rendah karena chlortalidon dapat mengurangi jumlah kadar garam dalam tubuh. Toksisitas dari obat chlortalidon. Yang pertama, mengalami anuria. Yang kedua, gejala akut termasuk mual, kelemahan, pusing, dan gangguan keseimbangan elektrolit. Samping dari obat chlortalidon. Yang pertama, terjadi gangguan sistem gastrointestinal. Reaksinya anoreksia, iritasi, lambung, mual, muntah, kram, diare, sembelit, penyakit kuning, dan pankreatitis. Berikut terjadi gangguan pada reaksi saraf pusat seperti pusing, vertigo, parestesia, sakit kepala, dan santosia. Berikut gangguan reaksi hematologi. Yang pertama, leukopenia, agranulositosis, trombositopenia, dan anemia aplastik. Gangguan pada dermatologi, HYP, R sensitivity, reaksinya yaitu purpura, fotosensitivitas, ruam, urtikaria, angitis, nerkotikas atau vaskulitis kulit, sindrom Leal atau nekrolisis epidermal toksik. Gangguan reaksi hidrovaskular yaitu hipotensi ortostatik dapat terjadi dan dapat diperburuk oleh alkohol, barbiturat atau narkotika. Efek samping lainnya yaitu hiperglikemia, glukosuria, hiperurisemia, kejang otot, kelemahan, kegelisahan, dan impotensi. Cara mengatasi penggunaan obat chlortalidon. Sebelum mengkonsumsi obat ini, beritahukan kepada dokter kondisi-kondisi medis yang sedang dialami seperti gangguan ginjal, penyakit hati, lupus, asam urat, dan alergi obat. Mengaruhi kadar gula dalam darah.
Periksa kadar gula darah secara rutin sesuai anjuran. Jika terdapat gejala akibat kadar gula terlalu tinggi, seperti sering haus atau sering berkemih, laporkan pada dokter agar dokter dapat menyesuaikan. Terlalu tinggi seperti sering haus atau sering berkemih, laporkan pada dokter agar dokter dapat menyesuaikan pengobatan diabetes, program latihan fisik, ataupun diet. Kortiledon dapat meningkatkan sensitivitas terhadap cahaya matahari. Batasi waktu paparan cahaya matahari, gunakan sunscreen dan pakaian tertutup saat berada di luar ruangan. Tahukan dokter jika mengalami sunburn atau terdapat ruam atau lepuh pada kulit.